ada BUMN nyoba, tes CPNS nyoba. Itu ketika ngeklik untuk jurusannya itu nggak muncul di mesin pencarian BUMN. Usia 25 tahun untuk batas kerja maksimal kan sebetulnya juga toksik banget itu gitu. Kemudian mereka ketika ada fresh graduate mendaftar pekerjaan, mereka selalu tanya itu, pengalamanmu apa lah? Fresh graduate pengalaman apa dong itu? Disclaimer bahwa sebenarnya selama kamu kuliah di kampus top, sebenarnya masih ada kemungkinan kamu tidak menganggur lebih besar daripada kampus kecil. Kalau kita ngomongin kampus top selalu dapat jaminan masuk atau dapat kerja oke itu kan, ya Gibran kampus Ruko kan itu kan. Jadi sebetulnya HRD itu yang pertama dicari itu yaitu tadi pengalaman kerja. Jangan mereka membuka lapangan kerja untuk orang-orang terdekatnya aja gitu. Mentang-mentang kamu anak presiden misalnya, kamu bawa anakmu yang bukan siapa-siapa tadi yang nggak punya pengalaman. Ingat ya, kerja itu kan pengalaman. Penting nggak kuliah? Masih relevan nggak kuliah kalau konteksnya kayak gitu? Kuliah itu penting, tapi kalau bikin rugi, iya. Halo teman-teman, kembali lagi di program Akar Rumput, sekarang edisi ke 13. 10 coba. Kali ini kita kembali kolaborasi dengan redaktur senior Mojok.co dan pengampu kelas menulis bahagia, Mas Rizky Prasetya. Sekaligus pengamat pendidikan. Oke. Alumni kampus pendidikan ternama UNY. Jogja. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Nggak apa-apa ya. Ya makanya tak sebut pengamat pendidikan kan dia lulusan kampus pendidikan yang konon paling bagus. Oke. Barang. Oke, karena kita dari spill ngomongin soal pendidikan ya. Jadi ini data BPS 2023 Van, Mas Kiki. Itu mencatat ada sekitar 450-an sekian sarjana yang menganggur. Nggak sarjana sih, lebih tepatnya lulusan perguruan tinggi yang menganggur. 450 atau 450 ribu? 450 sekian ribu. Gitu ya. Jadi ratusan ribu ini. Nah itu dari jenjang S1, S2, bahkan S3. Jadi ada 400, akumulasinya 450 ribu lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Gitu. Nah, tapi Mojok juga pernah meliput ya beberapa teman-teman dari lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Itu ternyata faktanya itu tidak hanya dari kampus-kampus kecil, bahkan sekalipun dari kampus-kampus top itu juga banyak yang menganggur saat lulus kuliah gitu. Nah, Fendi mungkin coba bisa ceritain lah ya temuan-temuannya para teman-teman dari perguruan tinggi yang lulusnya menganggur, yang dari kampus top itu. Ya, ini kampus top sekali lagi bukan UIPM-nya Raffi Ahmad ya? Bukan. itu kampus aja belum ya, apalagi top ya. Ya, itulah. Ya, kalau obrolan maksudnya obrolan tongkrongan itu kan sebenarnya adalah banyak teman kita yang lulusan kampus top sampai sekarang ini masih belum dapat pekerjaan itu. Nah, beberapa juga direkam sama Mojok. Direkam maksudnya ditulis ya, dibikin liputan gitu. Nah, aku garis bawahi kampus besar itu ya parameternya kampus-kampus yang selama ini dipandang sebagai kampus pencetak akademisi oke lah gitu kan. Ya seperti itu UGM, UNY, kampus-kampus negeri kayak gitu. Nah, Mojok ada beberapa kali liputan gitu. Terutama kalau aku boleh nyebut kampus ya gitu. UGM misalnya kan. Beberapa kali Mojok nulis soal lulusan UGM yang sulit cari kerja gitu. Bahkan kalau kita bisa lihat atribut lulusnya pun nggak sembarangan itu. Maksudnya bukan lulusan aja itu, tapi lulus cum laude gitu. Bahkan ada yang sampai lanjut S2 itu. Tapi kenyataannya dia struggle banget untuk cari kerja. Bahkan ada yang mengaku 2 tahun nganggur Pak gitu. Artinya masih sulit lah gitu. Ada juga yang memang lulus pas-pasan, IPK-nya pas-pasan maksudnya gitu. Sampai dia 100 lebih lah, bukan 100 kali doang. 100 lebih mengirim lamaran, entah itu di LinkedIn, di Glints gitu kan, di Jobseeker ataupun di kanal-kanal pencarian kerja lah itu. Itu sampai ratusan itu. Dan belum ada panggilan. Sampai akhirnya kemarin ngabarin setelah pencarian 2 tahun lebih itu, akhirnya dapat kerja gitu. Nah kalau kasus UNY ini lebih mengenaskan gitu kan. Karena spesifik UNY kan lulusan kependidikan itu kan. Tapi kan standarnya juga kampus top itu kan. Itu juga banyak yang masih menganggur gitu. Kalaupun dapat kerja gitu, dari beberapa temuan Mojok, ya pada akhirnya mereka kerja di bidang-bidang yang digaji secara underpaid itu. Jauh lah dari UMR gitu. Nah itu kan potret yang menurutku masih sangat menyedihkan sih untuk ukuran kampus top yang dari dulu gambarannya kalau mau masuk kampus ini lulusnya pasti cepat dapat kerja. Itu kan ya kepengennya dulu kayak gitu kan. Tapi kenyataan setelah lulus ya itu berbeda lah dari harapan awalnya gitu. Tapi memang kayaknya kesadaran bahwa lulus
perguruan tinggi dari S1 ya, itu sulit cari kerja udah mengakar sih. Kayak misalnya sekarang ini ada fenomena ya, beberapa kali juga Mojok sempat ngobrol, itu memilih untuk lanjut S2 gara-gara takut nganggur. Dan sebenarnya pengangguran ini menjadi apa ya, kekhawatiran di banyak mahasiswa yang mau lulus kuliah gitu loh. Nah sebenarnya Mas Kiki sebagai pengamat pendidikan dari kampus pendidikan, Ya, maksudku sama Darman yang dia dikit lah ya. maksudnya sebenarnya yang keliru itu apanya sih? Apakah sistem pendidikannya? Apakah mahasiswanya sendiri yang keliru sampai sulit untuk mencari kerja saat lulus gitu-gitu loh? Itu semua, itu maksudnya semua punya andil kesalahan ya, dari kampus, sistem pendidikan, sama mahasiswanya. Oke, aku akan mulai dengan yang paling sederhana untuk mahasiswa ya. Tapi di sini aku nggak akan nyalain mahasiswa karena mereka kan produk dari sistem yang ada. Oke. Sekarang aku pengen nanya, ada nggak waktu kalian lulus SMA itu, kalian pernah nggak nanya ke teman kalian yang, kamu mau kuliah di mana? Terus jawab bingung kayak gitu, nggak tahu. Pengen kuliah jurusan mana? Bingung, nggak tahu kayak gitu. Itu menurutku kalau dari pandanganku itu salah karena divalidasi sama temanku ya. Sebelum kamu ambil jurusan itu, kamu harus tahu. Setelah kamu keluar dari situ, kamu itu mau dibuang kemana, kamu harus tahu. Kayak orang apa ya, peternak lele. Itu kan bukan untuk cari keuntungan, harus tahu mau dibuang di mana kayak gitu. Nah, makanya kalau di aku pribadi, bapakku itu udah ketika aku masuk SMA itu udah harus bisa jawab, kamu mau kuliah di mana setelah ini? Padahal baru keterima SMA. Mau suwe urung mesti tekoi aku mau kemana setelah itu. Nah, tapi itu sebenarnya masih bisa sambil jalan lah. Kuliah 4 tahun kan kita tetap dikasih banyak banyak kesempatan untuk mencari kerja di mana, passion kita di mana kayak gitu. Explore lah ya. Eksplorasinya banyak, apalagi kalau kuliahmu sampai 7 tahun, eksplorasimu mentok lah itu. Nah, masalahnya adalah di kampus juga nggak ngasih modal untuk kerja. Sekarang gini wes, orang pikirannya masuk kampus, dia kan nanti keluar jadi sarjana dan dapat daya tawar perusahaan lebih tinggi. Yeah. Nah kayak gitu kan. Dan kampusnya pun ya nggak kayak dulu. Maksudnya kampus sekarang itu tidak hanya mencetak akademisi, tapi juga skrup untuk industri. Masalahnya kalau memang mau mencetak skrup untuk industri, dan kita nggak harus akui aja, eranya Nadiem ini mencetak mahasiswa jadi skrup industri. Tapi nanggungnya adalah gini, misal kenapa kalau katakanlah di jurusanku sastra Inggris, kenapa kalau ditanya kemungkinan kamu bakal kerja apa sih? Dosen, akademisi, guru itu pendidikan ya, tapi jurusanku juga guru sama sastrawan. Pekerjaan sastrawan ini menurutku juga agak lucu aja sih. Tapi kenapa selalu dikerucutkan gitu? Padahal untuk seorang sarjana sastra, nggak usah Inggris, Indonesia dan apapun itu kan bisa kerja di katakanlah UX writer. Dia bakalan berurusan dengan UI. Itu baru satu bidang yang amat kecil di dunia teknologi, dan itu masih bisa banyak lagi. Contohnya kayak gini, Kominfo itu harusnya paling banyak diisi anak sastra. Kenapa? Karena yang berhubungan dengan memblokir tweet berbahaya atau tidak, ini berhubungan dengan UU ITE atau tidak, itu kan pasti butuh anak hukum dan anak sastra. Sekarang kalau tiba-tiba anak ini nggak ngecek, semoga nggak dipotong sama netizen kayak gitu. Misal anak FE daftar Kominfo disuruh jadi moderator konten, dia pemahaman bahasanya jelas kalah sama anak sastra. Tapi kenapa anak sastra nggak menguasai Kominfo kayak gitu? Rata-rata anak sastra ditanyainnya nanti jadi guide, jadi guru les, jadi kayak gitu. Kampusnya juga nggak ngasih ruang. Sekarang juga tambah kayak gini, katakanlah kamu pasti pernah ngulang. Iya, ngulang. Ngulang dan sampai nggak lulus. Silabusmu, katakan kamu ngulang mata kuliah semester 2, silabusmu dari semester 2 sampai tahun kamu ngulang itu masih sama nggak? Sama sih. Kan itu kan udah lucu, karena dunia kan udah berubah. Iya. Kayak gitu loh. Jadi kampus pun mereka mau mencetak skrup untuk industri pun mereka setengah-setengah. Mereka nggak kayak, ya kamu tak kasih kayak gini, setelah itu urusanmu kayak gitu. Cuman masalahnya adalah ketika lulusannya nanti katakanlah punya nama, lulusannya diminta balik untuk promosiin kayak gitu. Ayo semua nggak berkontribusi apa-apa kayak gitu kan. Ya itu sistem pendidikan. Sistemnya ini juga nggak tahu nih, kamu tuh nyetak aku sebagai akademisi atau mau nyetak aku sebagai skrup industri, atau akademisi yang diberi bekal-bekal industri, itu nggak jelas kayak gitu.
kita cuman masuk kuliah disuruh nyelesain 140 SKS, udah kelar kayak gitu. Terus habis itu dilempar dan semoga kamu jadi orang yang berguna. Ya belum tentu. Bergunanya dalam rangka apa dulu? Kalau jadi dosen aku harus kuliah lagi, aku harus rebutan lagi di CPNS dan sebagainya. Gajiku juga dikit. Ya, kayak gitu. Jadi semuanya salah. Salah kabeh. Kayak menarik ya yang kampus tengah-tengah tadi loh. Ini sebenarnya kita mau dibawa kemana? Mau jadi akademisi kah? Atau jadi kuliah ini apakah hanya sekedar kita cari ilmu aja atau kita juga dipersiapkan untuk ke industri? Karena kenyataannya ya memang terbatas. Misal nih, aku dari UIN dan dari jurusan yang sangat tidak dibutuhkan di dunia kerja gitu. Sebut dong. Enggak lah. Jadi teman-temanku yang dari UIN itu beberapa kali nyoba lah ya, ada BUMN nyoba, tes CPNS nyoba. Itu ketika ngeklik untuk jurusannya itu nggak muncul di mesin pencarian BUMN. Nah, terus piye jajalan kerjanya piye. Jadi pilihannya sangat terbatas gitu. Makanya lah misalnya mau cuma dikasih opsinya cuma jadi guru. Nyatanya guru juga nggak sejahtera hidupnya. Kan kayak gitu tuh, Mas. Nanti kalau kita bawa ke konteks yang lebih tinggi, Van, yang puncak ya. Dan kampus di atasnya masih ada lagi nih pemerintahan gitu ya. Itu piye, Van, menurutmu? Tapi sebelum ke situ curhat juga ya gitu kan. Oke. Kalau kamu kan tadi jurusan yang sangat tidak dibutuhkan itu kan. Nah, kalau jurusanku sebetulnya penting ya. Wah, ini gila nih bisa dipotong ya. Jurusanku itu jurusan paling penting harusnya. Tapi kemarin ada wacana dihapus ya di mata pelajaran di SMA itu kan. Sejarah itu kan. Itu kan sebetulnya sangat penting itu. Tapi kan kemarin mulai ada pandangan kalau ngapain sih belajar sejarah gitu kan. Itu kan. Nah, itu berkorelasi juga sama pilihan kerja ya setelah lulus gitu kan. Kan dipandang kamu kuliah sejarah mau jadi apa sih gitu kan? Teman-temanku dulu gitu, ketika ditanya gitu, kamu lulus nanti mau jadi apa gitu? Ya mentok peneliti, kalau enggak menjaga arsip gitu kan. Kemudian kalau enggak jadi akademisi, sangat terbatas itu. Kalau yang ke pendidikannya nanti jadi guru gitu. Opsi yang lebih luas tuh seolah tidak dikasih gitu. Padahal sejarah, ya kalau kita lihat teman-teman kita yang udah jadi gitu, hampir semua bidang itu kan ada yang lulusan sejarah itu kan itu satu. Kemudian kalau kita bawa konteks yang lebih jauh, UNY misalnya, UNY pencetak guru gitu kan. Ini juga paradoksal sebetulnya. Negara ini seolah-olah pengen menciptakan standar moral yang tinggi untuk masyarakatnya dengan cara menciptakan guru atau menelurkan produk-produk guru yang terbaik melalui UNY itu kan. Betul. Tiap tahun ada banyak lulusannya itu. Betul. Tetapi dari jutaan lulusan keguruan yang tiap tahun ini jadi sarjana itu, berapa sih yang hidupnya layak gitu kan? Ya kalau kamu jadi guru ujung-ujungnya digaji 200 per bulan, ya mending ini bukan bermaksud ini ya sedikit mendelegitimasi pekerjaan orang ya. Mending aku jadi manusia silver Pak, jadi guru gitu kan. Oke. Aku ngurusin anak orang itu mumet, ya mending aku ngecat diriku jadi manusia silver sehari 600.000 gitu kan. Ini kalau pandangan kita realistis gitu ya. Kan kayak gitu. Nah itu kalau konteksnya curhat ya. Nah ini kalau konteks lebih jauh, ya aku pengen menghakimi negara sih gitu kan, terutama selalu Jokowi dan kroni-kroninya. Ya maksudnya kalau kita ngomongin kampus top selalu dapat jaminan masuk atau dapat kerja oke itu kan, ya Gibran kampus Ruko kan gitu kan. Oke. IPK segitu gitu kan, jadi nggak suka baca buku. Nggak suka baca buku. Ya tapi itu konteksnya guyon meskipun serius ya gitu. Nah, maksudnya gini. Negara tuh negara yang pola pikirnya itu nanti turun ke perusahaan-perusahaan, maunya apa sih gitu. Pertama, kemarin aku sempat menarik juga dengar statementnya Dharma Pungrekun itu kan, yang dia pengen menghapuskan standar batas usia ya, ambang batas usia kerja. Usia 25 tahun untuk batas kerja maksimal kan sebetulnya juga toksik banget itu gitu. Kenapa aku bilang toksik? Perusahaan minta pekerja yang masuk itu punya banyak pengalaman gitu. Ya kan? Tetapi untuk anak usia 25 tahun yang mentok ya katakanlah 23 atau 25 tahun, pengalaman apa yang bisa yang mereka alami gitu kan? Itu satu itu. Kemudian mereka ketika ada fresh graduate mendaftar pekerjaan, mereka selalu tanya itu, pengalamanmu apa lah? Fresh graduate pengalaman apa dong itu? Tapi mereka selalu pengen ambang batas usia yang segitu. Itu kan batas usia dari fresh graduate itu kan. Betul. Artinya negara tuh pengennya apa gitu. Makanya ketika kemarin, ya ini bukan endorse paslon
di Jakarta ya, ketika ada pengerekonomian itu sesederhana ngomong kalau aku jadi gubernur pengen menghapus ambang batas usia itu sebetulnya dia udah ngomong ini memang problem gitu loh, yang dari negara itu gitu. Kalau misalnya batas usia cawapres aja bisa digugat itu, kenapa ambang batas usia kerja kenapa nggak bisa juga gitu? Karena menurutku untuk mendapatkan tenaga kerja yang dalam tanda kutip punya pengalaman itu usia 25 ya menurutku belum bisa dianggap punya banyak pengalaman gitu. Oke gini, ini kan kita kemudian realistis ya Ben ya. Iya. Kita mau ngomong berbusa-busa kayak gimana, itu kan nggak kecil kemungkinannya atau bahkan bisa dibilang nol untuk didengar di sana, entah di kampus atau di pemerintah yang bertanggung jawab. Dan kecil kemungkinannya gitu kan. Nah artinya selalu ada potensi sarjana dari kampus manapun, entah kampus top atau kampus kecil, ketika lulus itu nanti tetap ada potensi nganggur yang sangat besar gitu, sulit cari kerja. Nah, kira-kira yang perlu teman-teman mahasiswa siapkan ya sebelum lulus itu apa, biar nanti misalkan dia daftar di instansi tertentu nggak keterima gitu, dia masih bisa kerja gitu loh, tanpa harus berharap masukin sampai 100 lowongan kerja ke perusahaan-perusahaan gitu loh. Atau jual sawah itu kan. Atau jual sawah. Untuk daftar. Ya. Coba saya jawab ini. Oke Mas Kiki. Tapi aku harus ngasih sedikit apa ya istilahnya, disclaimer bahwa sebenarnya selama kamu kuliah di kampus top sebenarnya masih ada kemungkinan kamu tidak menganggur lebih besar daripada kampus kecil. Yang nggak top ya. Yang nggak top. Karena apa? Karena ikatan alumninya kuat. Itu udah UI, ITB, UGM itu kan udah terkenal banget. Ikatan alumninya kayak gitu kan. Sebagai contoh ya Presiden UGM, Menteri UGM, kayak gitu kan. Itu kan ikatan alumni yang kelihatan banget kan. Tapi ya ya tapi kan itu contoh ngawur ya. Tapi contohnya masih banyak. Misal karena di UGM itu banyak banget yang memegang banyak strategis ya, jabatan strategis, akhirnya mereka bisa nari-nari kayak gitu. Apakah itu buruk? Aku nggak mau ngejudge, karena perkara cari kerja itu udah urusan moral itu udah jadi hitungan yang ke belakang lah. Kalau urusan moral jadi yang utama, nggak mungkin ada yang mau nyogok demi masuk kerja kan, kayak gitu kan. Ya. Mau nyanyi Rasido kayak gitu. Dan yang jelas sih kalau ngomongin naikin skill kayak gitu kan kayaknya nggak perlu dikasih tahu, karena semua orang itu pasti naikin skill. Anak magang itu kan mau nyari skill kan, walaupun dia dapat apa enggak itu udah urusan belakangan kayak gitu. Cuman menurutku ya lagi-lagi berserah diri sama yang di atas. di atasnya lagi aja udah kayak gitu. Karena kalau yang di atasnya yang berwenang ora dek medun-medun, Mbak. Mungkin kalau menurutku harus tahu mau langkah apa sih yang mau dilakuin. Kalau aku dulu aku kan mikirku aku dulu nggak lulus, mikirku aku dulu DO. Jadi ketika DO aku udah tahu nih mana kemampuan yang sekiranya bikin aku bisa dipekerjakan lah kayak gitu. Aku dulu karena aku nge-game dan perusahaan game yang aku kerja itu dulu belum bangkrut, jadi aku daftar di situ. Aku udah punya apa namanya rencana lah. Yang penting rencana, karena kalau kita berharap sama yang namanya negara itu nggak mungkin. Rencana buatan diri sendiri gitu Ki. Tapi sebenarnya ijazah kuliah itu misalnya kamu dari universitas UGM atau UNER atau lain-lain lah, itu sebenarnya pengaruh nggak sih di pas kita masukin ke HRD gitu sebenarnya? Sorry, aku jawab dulu ya. Tapi ini bukan tataran aku pengen menggurui atau pengen apa itu kan. Untuk yang pertanyaan sebelumnya tadi kan, yang pesan untuk mahasiswa ya. Ini sekali lagi disclaimer, aku nggak pengen menggurui itu kan. Tapi memang ada pandangan bahwa mahasiswa itu sebelum mendaftar jurusan itu belum tahu arahnya kemana gitu kan. Maksudnya begini. Contoh kecil ya, kamu tahu nggak ada namanya Universitas Mustopo di Jakarta itu kan. Itu kan namanya nggak terkenal itu kan. Tapi program jurnalismenya unggulan Pak gitu kan. Maksudnya begini, ketika kamu pengen jadi jurnalis misalnya, ini bukan bermaksud gede kecilnya kampus ya. Daripada kamu daftar ilmu komunikasi UNY, sama-sama punya duit gede, aku mending ke Universitas Mustopo gitu kan. Artinya ya nama besar kampus itu bisa jadi nggak nama besar jurusan itu nggak sebesar nama kampusnya gitu kan. Paham nggak di sini? Paham. Oke, itu untuk menjawab tadi ya itu. Artinya ini bukan berarti menggurui, artinya banyak mahasiswa juga perlu kayak gitu. Memilah-milah sebelum
daftar kuliah itu aku pengen jadi apa gitu kan, dan kalau bisa daftar univ yang tepat tuh. Jangan melulu ke inilah, ke nama besar kampusnya lah. Kan bisa jadi itu jurusannya akreditasi C, tapi kampusnya akreditasi A ini ya. Di Jogja banyak kayak gitu. Yang kedua nih, ini dari sudut pandang itu tadi. Apakah ijazah itu penting itu? Ya ijazah kampus top enggaknya itu. Aku wawancara dengan beberapa HRD yang menarik, yang mewawancarai para calon pekerja gitu kan. Sebenarnya ada dua sudut pandang. Yang pertama, yang menganggap bahwa ijazah itu penting, tapi bukan prioritas. Penting dalam artian ketika memang ada banyak pendaftar yang masuk, punya kompetensi yang beda-beda tipis, hal pertama yang mereka lihat adalah dari kampusnya. Karena menganggap itu tadi, ketika dia dari kampus yang gede, paling nggak di kampus tersebut, diajarkan ilmu yang mungkin lebih upgrade daripada univ yang kurang gede ya, dalam tanda kutip. Tapi itu dalam kondisi kalau misalnya beberapa pelamarnya punya kompetensi yang sama gitu. Tapi ada juga yang secara ekstrim, HRD ngomong kalau kita nggak melihat ini kok, nggak melihat lulusan kok. Kita realistis gitu. Ketika melihat ada pendaftar yang masuk, yang paling dilihat itu pengalaman. Yang aku bilang tadi itu paradoksial. Dia pengen pekerja yang lamarannya banyak, tapi ambang batas usianya nggak diturunin. Itu tadi gitu. Jadi sebetulnya HRD itu yang pertama dicari itu yaitu tadi pengalaman kerja. Ya karena untuk kerja kan sangat gambling banget kalau kamu narik pekerja yang belum punya pengalaman itu kan. Ini dalam sudut pandang HRD ya gitu. Ya kayak gitu sih. Ya terakhir ya teman-teman, Bangki, Fendi. Ini gara-gara fenomena ada ratusan puluh ribu sarjana yang menganggur itu, akhirnya banyak orang tua atau banyak anak-anak muda yang tidak tertarik untuk kuliah lagi pada akhirnya kayak gitu. Karena ngapun kuliah ujung-ujungnya mengentek duit tapi gak bisa menghasilkan duit yang sepadan, artinya gak balik modal gitu loh. Nah, akhirnya malah teman-teman ada yang lulus SMA ya udah ngerintis usaha sendiri gitu, dan kemudian hasilnya ternyata lebih besar ketimbang nanti misalkan lulus pakai ijazah sarjana terus dapat kerja ya berapa sih, misalnya jadi guru berapa sih gajinya kan gitu toh, yang dirasakan gitu. Nah, pertanyaan puncaknya adalah Puncak. penting nggak kuliah, masih relevan nggak kuliah kalau konteksnya kayak gitu? Siapa dulu? Aku ya. Aku bakal menjawab penting gitu. Dan untuk teman-teman yang nggak lulus, dilulusin gitu kan. Ya gue lulus coy. Penting kenapa gitu? Kuliah itu nggak semata-mata memang untuk orientasi kerja. Meskipun memang kita nggak realistis, nggak bisa memungkiri tujuan kita awalnya itu kan. Karena ya kuliah itu pertama pengalaman kita dalam ya berpikir, berlogika. Aku pikir bakal lebih terupgrade ketika kita masuk bangku kuliah gitu. Itu satu. Tapi yang lebih jauh lagi, ini sekali lagi aku tegasin, ini tanggung jawab negara gitu kan. Gimana kalian menjamin pertama akses pendidikan itu kan sekarang masih sangat sulit gitu kan. Artinya kalau kuliah itu masih dianggap penting gitu kan, ya orientasi pasar kuliah dimalain karena dalam gambaran karena kuliahnya spesial, kemudian dianggap ya ini sangat punya nilai pasar tinggi, ya dimalain aja gitu. Menurutku enggak, paradigma gitu harus dibongkar gitu. Bayangin kalau semua orang bisa kuliah gitu aja, ya nanti bakal dianggap semua orang setara dong, kuliah entah penting nggak penting, tapi paling nggak hal ini yang harus dilakuin itu kan. Pertama, buka akses untuk semua orang itu, semua pemuda, paling nggak semua orang itu bisa kuliah gitu. Itu satu. Yang kedua, pemerintah juga harus memastikan akses. Setelah mereka lulus kuliah, mereka ini mau jadi apa gitu. Artinya dalam hal ini lapangan kerja gitu. Jangan mereka membuka lapangan kerja untuk orang-orang terdekatnya aja gitu. Mentang-mentang kamu anak presiden misalnya, kamu bawa anakmu yang bukan siapa-siapa tadi, yang nggak punya pengalaman. Ingat ya, kerja itu kan pengalaman, kompetensi. Yang Cawapres kita ini kan nggak punya segalanya itu kan. Tapi gara-gara bapaknya itu ditarik. Ya maksudnya negara itu punya tanggung jawab untuk membuka lapangan kerja lah gitu. Pen yang ditangkap kue tok wae ya? Enggak. Ya itu tadi. Jadi poinku, kuliah itu untuk saat ini penting. Karena penting, semua orang harus merasakan bangku kuliah. Dalam hal ini kuliah, aksesnya dipermudah, biaya murah. Dan yang paling penting lagi, lapangan pekerjaan untuk para lulusan kuliah ini harus lebih dibanyakin lagi gitu. Oke. Mas Kiki? Kuliah itu penting, tapi kalau bikin rugi, iya. Oke. Itu, tapi ngitungnya gini, yang namanya kuliah itu nggak akan balik modal karena aku pernah dikasih hitung-hitungan berapa biayaku setahun sama ibuku dan aku langsung pecah kepalaku kayak gitu. Gaji setahun itu nggak cukup. Gaji setahun nggak cukup, padahal itu hitungan lama ya, kuliah zaman semester kayak gitu. Cuman mikirnya jangan balik modalnya itu kalau kamu kuliah udah habis 100, kamu dapat 100, enggak. Tapi ingat bahwa
yang namanya koneksi, yang namanya jalan terbuka itu mahal banget. Mahal banget. Kamu belum tentu kamu bisa dapat ini waktu kerja setelah SMA, belum tentu juga kamu dapat waktu kuliah juga sih. Sebenarnya nggak dapat. Cuman ingat bahwa yang namanya kuliah itu memperbesar kemungkinan. Dan yang namanya memperbesar kemungkinan atau memperbesar jalan kesuksesan itu pasti ada harganya. Dan mungkin untuk sekarang ya kamu bayarnya pakai uang. Kayak gitu aja sih. Jadi kalau ditanya kuliah itu rugi, iya pasti. Kuliah mau tahun kapan berapapun sampai sekarang ya pasti rugi. Cuman ngitungnya jangan rugi di situnya. Kamu harusnya untung kayak koneksi, kayak bagaimana kamu berubah jadi dari manusia yang sebelumnya ke yang sekarang. Kayak itu juga menurutku suatu keuntungan yang harus dimasukkan dalam hitungan ekonomi juga. Yang nggak bisa dikalkulasi dengan uang gitu. Kalkulasi dengan uang karena kalau aku masih bertahan di kabupaten belum tentu aku akan jadi orang yang sekarang kayak gitu. Bisa jadi PNS. Tapi kan nggak muncul di YouTube Mojok kan. Nah, kayak gitu. Kudu kayak kasus sih karo Mas Budet gitu. Apa ini? Oke teman-teman, kayaknya kalau ngomongin soal pendidikan kita nggak cukup untuk satu sesi ya, karena kita terbatas waktu di 20 menitan ya Van ya. Tapi kayaknya kita akan perlu membahas lebih lanjut soal sistem pendidikan kita yang masih agak busuk. Sangat busuk di episode selanjutnya. Sekian Akar Rumput edisi 10, saya Ali Reza. Saya Ahmad Effendi. Dan saya Rizky. Oke, makasih.